Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2644 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 28. Di bawah perikop kebangkitan kita. Demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang pada saat itu masih banyak orang yang
belum mengerti, belum paham, bahkan tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Saudara, kita tahu bahwa ada orang-orang Saduki yang hanya belajar tentang hukum Taurat. Mereka tidak percaya pada kebangkitan. Makanya firman Tuhan ini memberikan jawaban kepada semua orang, kepada orang-orang yang mungkin belum mengerti, belum paham, belum percaya pada kebangkitan Kristus. Makanya di sini dipakai kata andai kata atau kata yang berandai-andai. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka saya mencatat di sini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka yang pertama sia-sialah pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Yesus dan juga para rasul. Kalau Yesus benar tidak dibangkitkan. Yang kedua, saudara, sia-sialah juga kepercayaanmu, imanmu, sia-sia. Karena setelah mati tidak ada kebangkitan. Yang ketiga, para rasul yang menyampaikan Injil kepada kita hanyalah seorang pendusta. Yang keempat, kita pasti binasa. Dan yang kelima, kita orang yang paling malang di dunia ini. Karena apa, saudara? Semua keyakinan, kepercayaan kita kepada Kristus, pengharapan kita, ternyata semua sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua tadi hanya andai-andai. Hanya kata jikalau, kalau saja Yesus tidak bangkit. Saudara, ayat 20 perhatikan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita belajar tentang andai kata Yesus tidak dibangkitkan, semua sia-sia. Tapi faktanya, saudara, Yesus dibangkitkan. Amin. Bukti-bukti atau fakta-fakta kebangkitan Yesus. Yang pertama, bangkit pada hari yang ketiga. Betul Yesus mati. Tapi sesuai dengan perkataan Yesus kepada murid-muridnya, sampai 4 kali dia beritahukan bagaimana caranya anak manusia akan mati. Betul dia mati, dia menderita, dia disalibkan di atas bukit Golgota, tapi sesuai dengan perkataannya bahwa pada hari yang ketiga anak manusia itu bangkit dari kematian, dan itu terjadi. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu fakta. Banyak orang mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Saudara, banyak kan nabi-nabi palsu yang muncul, yang mengklaim dirinya Tuhan dan menyatakan bahwa dia akan mati tapi bangkit, tapi ternyata nggak bangkit-bangkit, saudara. Orang-orang yang percaya pada nabi-nabi palsu itu, saudara, iman mereka sia-sia, hidup mereka sia-sia. Karena sebagaimana dengan apa yang mereka yakini sebagai dalam tanda kutip Tuhan mereka, ternyata nggak bangkit. Berbeda dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan, makanya dia dapat mengalahkan maut. Karena dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas maut sekalipun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukti atau fakta yang pertama, Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan perkataannya kepada murid-muridnya. Saudara lihat juga ayat 4 di pasal 15 ini, yang berkata begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus di hari yang ketiga
setelah kematiannya itu terbukti. Fakta. Yang kedua, bukti-bukti atau fakta kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Saudara lihat ayat 5 di pasal 15 ini. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari Tuhan Yesus menampakkan dirinya pasca kematiannya itu memberikan keyakinan kepada murid-murid dan semua orang percaya bahwa Yesus layak untuk dipercaya. Amin. Bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut sekalipun. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Mungkin orang berkata, itu kan mungkin hanya karangan dari 12 murid itu. Karena yang Yesus berikan penampakan ya hanya kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang dalam konteks firman Tuhan ini. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara perhatikan. Dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan bukti. Bukan hanya kepada 12 murid, tetapi kepada 500 orang yang menjadi saksi dari penampakan Yesus pasca kematiannya di atas kayu salib itu, dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia ada bersama dengan murid-muridnya. Dia membuktikan bahwa dia dapat mengatasi maut sekalipun. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang klaim ini dan itu, tetapi tidak ada saksinya. Saudara lihat, banyak kan nabi-nabi palsu yang klaim ini dan itu, tetapi nggak ada saksinya. Dapat katanya firman Tuhan, utusan Tuhan, dapat membela ini dan itu saudara, tetapi tidak ada saksinya. Saudara lihat, Yesus, kebangkitannya, dia membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia menyatakan dirinya, menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Haleluya. Saudara, kalau dalam hukum, baik itu hukum Taurat maupun hukum dunia sekarang, untuk mensahkan bahwa itu benar atau tidak, harus ada 2-3 orang saksi, betul? Saudara lihat, Yesus menampakkan dirinya kepada 500 saksi. Itu gak main-main itu saudara. Itu sudah melebihi dari batas hukum manusia yang menyatakan bahwa itu fakta, itu nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa makna kebangkitan Yesus untuk kita orang percaya? Saudara, yang pertama saya catat di sini. Sebagaimana Yesus bangkit dari kematian, demikian juga itu berlaku buat kita. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Tapi kita semua yang percaya kepada Yesus akan mengalami seperti Yesus. Betul kita akan mati, tapi kita akan bangkit. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka akan bangkit dari maut dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga dalam kekekalan, keabadian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, makna kebangkitan Yesus untuk kita. Kebangkitannya mengalahkan maut. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat para pahlawan, mereka hebat, luar biasa, tapi mereka dikalahkan oleh maut. Banyak orang tadi saya katakan, mengaku orang hebat, mengaku utusan Tuhan, mengaku mereka adalah Tuhan, tapi mereka
ada kuburnya sampai sekarang. Mereka ada di dalam kubur sampai sekarang ini. Tulang belulangnya masih ada di kuburan mereka. Hanya Yesus yang kuburnya kosong. Amin. Membuktikan dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya heran dengan banyak orang yang tidak percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Mereka percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi firman, bisa jadi buku, tetapi mereka tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia. Ini yang sangat-sangat mengherankan. Kalau saudara nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia, itu berarti saudara membatasi kemahakuasaan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membuktikan bahwa dia sanggup dapat mengalahkan maut sekalipun. Membuktikan dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Haleluya. Yang layak kita percaya. Haleluya. Yang ketiga saudara, makna kebangkitan Yesus untuk kita. Bahwa iman dan pengharapan kita pada Yesus Kristus tidak sia-sia. Amin. Kalau tadi Rasul Paulus berandai-andai, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua. Pemberitaan Injil sia-sia, yang menyampaikan sia-sia, yang percaya juga jadi sia-sia. Tapi faktanya Yesus bangkit. Iman dan pengharapan kepercayaan saudara dan saya kepada Yesus Kristus tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena iman, pengharapan, percayaan kita kepada Yesus Kristus yang luar biasa, yang memberikan janji kepada saudara dan saya untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara pertahankan iman saudara sampai akhir hidup kita. Jangan sampai saudara goyah, akhirnya menggadaikan iman saudara hanya karena masalah jodoh, hanya karena masalah harta, hanya karena ingin naik jabatan, akhirnya saudara menggadaikan iman percaya saudara kepada Kristus. Saudara tinggalkan Yesus hanya karena dunia, hidupmu akan menjadi sia-sia. Seorang tanpa Yesus, hidupnya sia-sia. Saudara mungkin orang sederhana, orang mungkin yang melarat menderita, tapi kalau ada Yesus dalam hidup saudara, saudara orang yang paling beruntung di muka bumi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita mungkin hidup sederhana, pas-pasan, mungkin sedikit kita mengalami tekanan, penderitaan, tapi yang pasti kita yang percaya pada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Daripada hidup di dunia ini, saudara, glamor, hidup punya segalanya, tapi tanpa Yesus, sama seperti orang kaya yang bodoh, mati binasa. Saudara dan saya yang percaya pada Yesus, mungkin hidup kita biasa-biasa saja. Tapi kalau ada Yesus dalam dirimu, saudara luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya Yesus bangkit. Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada 500 kurang lebih saksi hidup pada saat itu. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup, bangkit dari maut. Haleluya. Dan maknanya buat kita yang percaya pada kebangkitan Yesus, kita semua yang percaya, kita juga akan mengalami sama seperti Yesus. Kita akan bangkit daripada maut. Yang kedua, saudara, kita belajar
kebangkitan yang mengalahkan maut. Ini membuktikan Yesus dapat kita percayai. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa iman, pengharapan kita kepada Kristus tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita saat ini. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.